Gua mantan psikopat. Kejadian itu terjadi karena gue dulu sering dibully dari kecil. Weh, itu ngapain anak orang? Ada banyak. Dan yang bully gua nggak tanggung. Dari ngejek menghina sampai sentuh. Dan remas payudara dan kemaluan gua baik. Di depan umum maupun tidak. Dan gua nggak bisa apa-apa dan nggak bisa melawan. Karena gua terlahir seperti femboy female boy. Lu mau diam atau bunuh? Walaupun begitu gua normal, gua suka wanita, tapi memang teman-teman gua banyak yang perempuan. Gua boleh dibilang nggak punya temen. Laki-laki kalaupun ada ya begitu aja temenannya. Lebih dari 20 tahun gue dibully. Hingga akhirnya gue nggak ngerti ada rasa dalam diri gue buat suatu pengakuan kalau gue nggak seperti mereka bayangkan. Perasaan kesal dan jijik saat payudara dan kemaluan gue diremas. Remas gue lampiaskan kekesalan itu ke adik sepupu perempuan gue. Kali lu teriak, gue bunuh lu. Ikutin langkah gue. Gue buktikan kejantanan gue ke adik sepupu gue itu berkali-kali. Dan berkali-kali pula dia gue ancam agar Dot bisa menutup rahasia itu, jika tidak pasti akan kubun. Hingga akhirnya ia hamil 5 bulan. Selama beberapa bulan Awas lu bilang sama orang-orang kalau gue yang ngelakuin ini. Kalau lu bilang keluarga lu bakal mati semua. Mati di tanganku, di tangan gue. Ngerti gak lu? Selama berbulan-bulan itu dia penuh janji. Dia tidak buka mulut ke keluarganya. Aku lampiaskan semua kekesalan dan gairah seksku. Itu di rumahnya saat orang tuanya tidak di rumah. Mainkan fantasi seksku dengannya dengan sebuah jingwat pisau di tanganku. Setiap aku berhubungan badan dengannya, kulakukan itu agar aku bisa melihat wajahnya yang ketakutan saat aku berhubungan badan dengannya. Dan disitulah titik kenikmatanku. Namun semua tak berlangsung lama akhirnya. Apa yang kulakukan ketahuan juga. Di saat adik sepupuku perempuanku sakit dan ia mual dan muntah-muntah di dapur. Lama ia kepergok oleh pamanku yang notabene dokternya adalah ayahnya sendiri. Awalnya ia bisa mengelak katanya. Namun karena tidak bisa berkelit saat ketahuan, perutnya membesar. Akhirnya ia beritahu itu jika Dok pelakunya adalah aku. Mulailah pikiranku berkecambuk. Ku kabur sejauh-jauhnya dari rumahku. Namun sebelum itu aku lampiaskan kekesalanku dengan membunuh. Kamu kenapa, Nak? Kamu kenapa, Nak? Kok muntah-muntah? Gak tahu ya Pak, ini lagi gak enak badan aja. Gak enak badan. Tapi ini badan kamu kok agak gemukan nih. Kamu nggak bohong kan? Nih Bapak lihat nih, kamu nih orangnya nih mual-mual nih, tanda-tanda orang hamil nih. Enggak kok Pak, ini aku kayaknya lagi naik berat badan aja. Beneran? Ngaku aja, Nak. Iya Pak. Ngomong aja, Nak. Siapa yang hamilin kamu, Nak? Ngomong sama Bapak. Pada kamu kita cek ke rumah sakit. Siapa, Nak, yang lakuin ini semuanya, Nak? Yang hamilin kamu? Ngomong sama Bapak, Nak. Jadi sebelum kabur kubunuh setiap teman-temanku yang dulu pernah bully aku, ada yang kutabrak kencang. Ada yang kucekik dengan dot tambang sampai mati, dan itu puncak kepuasanku. Kulakukan pembunuhan itu dengan apik, tanpa Dot meninggalkan jejak hingga pembunuhan yang terakhir yang kulakukan yang membawaku ke penjara, yakni pembunuhan terhadap adik sepupuku yang telah kusetubuhi berbulan-bulan itu hingga hamil. Gue bilangin jangan bilang ke orang-orang, lu malah bilang bangsat lu. Waktu lu mati, lu orang udah pada mati, lu mati. Sungguh ia dan janinnya mati saat itu juga katanya. Nah dari kejadian itu, pihak keluarga melaporkan itu ke kepolisian setempat untuk mencari aku. Aku berlari sejauh-jauhnya dengan pikiran kosongku. Tanpa arahku tahu kemana aku akan pergi. Hingga akhirnya beberapa minggu kemudian pihak kepolisian berhasil menemukan jejak kakiku di daerah pedalaman hutan yang aku juga tak tahu apa nama tempat itu. Seluruh keluarga besarku mengutukku dan membuangku. Termasuk keluargaku sendiri kecuali ibuku yang kulihat terakhir di penjara dengan tatapan kosong ke arahku. Aku divonis 20 tahun penjara dan ditempatkan satu sel dengan para pembunuh dan pemerkosa. Nah dari sinilah titik balik kehidupanku yang mengubah. Hidupku 360 derajat. Semua berawal dari Ibrahim teman depan selku. Tiap hari bahkan sehari, 5 kali bahkan lebih ia melantunkan ayat-ayat Quran. Setiap hari ku perhatikan, setiap ia membacakan ayat-ayat Quran para sopir penjara begitu perhatian dengannya dan semua baik padanya. Intinya ya semua berlaku baik padanya dan aku tidak tahu apa kasusnya hingga akhirnya selang beberapa lama ia mendapatkan gerasi
Berbeda denganku, para sipir tak bersahabat denganku. Aku diperlakukan kasar juga dengan teman-teman satu selku, karena tidak tahan dengan perlakuan kasar para sipir dan teman satu sel. Aku akhirnya menggunakan cara Ibrahim untuk merubah kondisi sekitarku. Ku mulai sentuh Al-Quran dan pura-pura ku baca. Jika sipir penjara lewat di hadapanku, baca Quran kamu. Semoga kamu dapat hidayah dan diterima tobat kamu. semua orang kaget dengan kondisi seakan tak percaya. Ada yang mengejek dan lain-lain karena aku ingin cari muka, tapi ku diamkan saja. Ya Allah, ampuni ya Allah. Hamba tobat ya Allah. Ya Allah. Karena tujuanku saat itu yang penting gua nggak dikasarin. Ya Allah. Ya Lumayan juga gue lakuin itu hingga akhirnya kasih dopon sayang Allah datang padaku. Bahagianya aku jika aku termasuk hamba yang dipilihnya untuk bisa mendapatkan hidayahnya. Yang awalnya Al-Quran ku jadikan tameng kebejatanku, hingga akhirnya Allah tanamkan cinta Quran dalam hatiku. Sungguh aku tidak tahu apa asbabku hingga Allah memberikan cintanya kepadaku hingga aku di saat keluar dari penjara aku menjadi guru agama di salah satu pesantren. Dan alhamdulillah tidak genap 8 tahun aku keluar dari penjara. Pihak keluargaku mengeluarkanku dari penjara serta ada tambahan gerasi dari Allah. Dan inilah kisahku mantan seorang psikopat yang Allah rubah begitu cepat laksana angin hingga menjadi seorang guru agama.